Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK PGRI Lembang, Ibu Yuni Latifah SPDGR. Yang terhormat Ibu Bapak Panitia MPLS SMK PGRI Lembang tahun pelajaran 2021-2022 dan para siswa-siswi baru kelas 10 di SMK PGRI Lembang. Ibu ucapkan selamat datang ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, dan Ibu mohon izin untuk memberikan atau sharing materi mengenai pendidikan karakter di SMK. Kalian bisa lihat layar yang Ibu share atau bagikan mengenai sebuah pentingnya karakter. Ada 2 caption di situ. Yang pertama, dari 21 peradaban dunia yang dapat dicatat, 19 hancur bukan karena penaklukan dari luar, melainkan karena pembusukan moral dari dalam. Itu kata Arnold Toynbee, salah satu tokoh ya. Nah, lalu yang kedua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu terdapat dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya. Nah, dari 2 caption ini bisa kita sadari, bisa kita lihat penekanan bahwa pentingnya pembentukan sebuah karakter. Jadi karakter yang baik ini dapat membuat suatu bangsa menjadi bangsa yang sukses. Tapi ketika karakter masyarakatnya buruk, nah itu akan terjadi kehancuran. Nah di sini makanya kita sharing ya, sama-sama belajar mengenai apa sih pentingnya karakter, terutama bagi kalian yang sekarang masuk ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, karakter ini ada 2 macam yang membentuknya, yaitu ada deterministik, yaitu sekumpulan kondisi rohaniah yang pada diri seseorang yang sudah ada dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan. Lalu ada non-deterministik, yaitu tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah given atau sudah ada. Kedua kondisi ini, yaitu deterministik dan non-deterministik, yang sudah diberikan Tuhan dan sudah ada ya dalam diri manusia, itu sama dengan kondisi rohaniah yang belum selesai. Sehingga dalam kondisi rohaniah yang belum selesai ini perlu bimbingan, perlu bantuan untuk membuat sebuah karakter yang baik. Nah, bagaimana salah satunya? Ya, ada dari kebiasaan dan juga kebajikan. Kalau yang dari kebiasaan, biasanya dari habit ya, atau misalkan habit of mind, memikirkan hal yang baik, lalu menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik, itu habit atau kebiasaan. Lalu kalau misalkan kebajikan, itu ada 2, yaitu kebajikan fundamental dan kebajikan esensial. Biasanya itu bisa didapat dari pengalaman, dari guru-guru, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini, ada kebajikan fundamental. Yang pertama, itu fundamental itu yang sangat dasar, yaitu hormat dan tanggung jawab. Mungkin kalian bisa merasakan lah atau mengalami bagaimana cara menghormati seseorang dan dihormati seseorang, lalu bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap sesuatu ya. Itu adalah kebajikan yang fundamental. Lalu kedua, itu ada kebajikan esensial. Biasanya ini berasal dari kebijakan, lalu keadilan, ketabahan, pengendalian diri, kasih, ya itu dari orang lain. Lalu ada sikap positif, kerja keras, integritas, penuh syukur, dan kerendahan hati. Itu contoh dari kebajikan esensial ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana desain pendidikan karakter itu terbentuk. Nah, kita lihat di sini. Agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu selalu menjadi dasar hukum di negara kita ya. Lalu ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu menyebutkan pendidikan karakter ya, nilai-nilai luhur di sini. Lalu kalau dalam pendidikan pasti ada teori pendidikan, psikologi, nilai, sosial budaya ya, itu di situ. Lalu yang kedua adalah pengalaman terbaik atau best practice dan praktik nyata. Nah, ini
bisa disalurkan melalui satuan pendidikan. Nah, salah satunya ya kita di SMK ini menyalurkan nilai-nilai luhur, tadi tanggung jawab, saling menghormati, jujur, itu tidak semata-mata dari mana, sudah jelas undang-undangnya. Undang-undang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada di keluarga, ya, satuan pendidikan di keluarga, lalu di masyarakat yang paling besar. Nah, ini baru membentuk perilaku berkarakter, ya. Nah, perangkat pendukungnya apa? Ada kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen, dan pemangku kepentingan. Itu, ya. Lalu selanjutnya, nah, karakter khas untuk SMK. Nah, ini diadopsi dari Stevenson tahun 1998, bahwa orang-orang atau siswa-siswa SMK itu harus bisa mengambil tindakan efektif yang tepat. Yang kedua, menjelaskan apa yang ingin mereka capai. Yang ketiga, hidup dan bekerja dengan yang lain. Yang keempat, dapat terus belajar baik secara individual maupun dengan yang lain dalam masyarakat yang beragam dan terus berubah. Jadi ini karakter anak-anak SMK ya, ada dalam kompetensi keahliannya. Nah, urutan karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berbeda dengan sekolah menengah umum, ya, karena kita ini SMK, kejuruan. Nah, otomatis apa saja sih karakter yang dibutuhkan di dunia kerja? Kita kan kondisinya vokasional gitu. Jadi ketika sudah lulus itu diharapkan bisa masuk ke dunia kerja, ya, beda dengan SMU dan sebagainya. Kita ini sudah disalurkan gitu ya untuk memasuki dunia kerja, kompetensi kita ini. Nah, salah satunya apa karakter yang dibutuhkan dalam di dunia kerja? Yang pertama ada kemampuan atau komunikasi, yang kedua kejujuran, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, etika ya atau sikap, motivasi, kemampuan beradaptasi, daya analitik, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, berorientasi pada detail, kepemimpinan, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana, ya, kreatif, humoris, dan entrepreneurship. Itu urutan karakter yang dibutuhkan. Nah, yang pertama berarti kemampuan komunikasi. Yang kedua tuh kejujuran, integritas. Itu yang sangat dibutuhkan ya ketika dalam dunia kerja. Kita lihat lagi di sini. Nah, posisi pendidikan karakter dalam pendidikan nasional, ya. Jadi ini pusatnya dari standar kompetensi lulusan kita, ya. Ini SKL 1, SKL 2, SKL 3, ya. Ini karakter ini adalah yang paling utama menjadi pusatnya. Nah, bagaimana cara kami sebagai guru dalam menerapkan pendidikan karakter, terutama bagi kalian di SMK? Satu, bertindak sebagai sosok yang peduli, model, mentor. Maksudnya model itu sebagai, oh ini guru ini pakaiannya rapi, bahasanya santun dan sebagainya, itu sebagai model ya. Lalu mentor yang mendampingi. Lalu yang kedua, menciptakan komunitas moral di kelas. Yang ketiga, menciptakan disiplin moral. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Yang keenam, menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh, membangun kepekaan nurani. Kedelapan, mendorong refleksi moral. Kesembilan, mengajarkan resolusi konflik. Jadi, tugas guru ini salah satunya yang paling utama adalah sebagai sosok model dan mentor bagi kalian. Selanjutnya, prinsip pendidikan karakter untuk di SMK itu seperti apa? Ya di sini harus berkomitmen pada nilai etis inti. Lalu yang kedua, pemahaman utuh terhadap karakter, ada pengetahuan, perasaan, tindakan, ya. Lalu proaktif dan bertindak sistematis, membangun sistem saling memperhatikan satu sama lain, karena kita makhluk sosial ya, manusia itu. Jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain. Pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Lalu semua mendapat peluang untuk bisa mempraktekkan tindakan moral, ya. Lalu
Selanjutnya, bagaimana strategi umumnya supaya kita bisa menciptakan karakter yang baik? Nah, salah satunya mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di kelas. Jadi ketika sudah di kelas sudah saja tidak ada sopan santun, tidak ya. Tapi setelah di luar kelas pun bertemu dengan guru atau bertemu dengan teman yang lainnya menyapa dengan cara yang santun. Kan ada ya, kadang di jalan bertemu aduh ada bu guru itu malah pergi gitu ya, bukannya menyapa. Nah, itu harusnya menjadi salah satu strategi kita untuk menjadi seseorang yang berkarakter, ada sikap peduli yang tidak hanya sebatas di kegiatan kelas. Lalu menciptakan budaya moral yang positif di sekolah dan melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan. Jadi ketika di sekolah diajarkan moral, diajarkan pendidikan karakter, mudah-mudahan orang tua di rumah pun bisa memberikan dukungan ya. Nah, biasanya seperti apa implementasi pendidikan karakter di SMK? Ya, ada di kegiatan pembelajaran, contohnya di kelas, lalu di lab. Lab itu kan kalau kita selalu ada tempat praktek ya, TKJ di ruangan TKJ, perhotelan di lab hotel, lalu kuliner di lab kuliner. Itu ada implementasi pendidikan karakter di situ, terutama di prakerin ya, karena prakerin itu sebagai contoh kita dalam dunia kerja. Lalu 2, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Lalu selain itu ada di kegiatan ekstrakurikuler, misalkan ada pramuka, di situ kan ditanamkan pendidikan karakter, hormat, tanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Itu contoh-contohnya. Nah, di sini contoh pembelajaran yang mengajarkan karakter, misalkan pembelajaran kooperatif, bisa ketika bekerja kelompok, misalkan bagaimana cara tidak memilih-milih teman dan sebagainya. Lalu bisa hidup rukun, bekerja sama dalam sebuah organisasi kelas. Pembelajaran reflektifnya, misalkan di sini bisa mengembangkan karakter melalui refleksi pengalaman. Lalu mengasah potensi komunikatif untuk bersikap arif dan kebinekaan, kritis, toleransi, empati, dan sosial. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini. Nah, ketika sebuah sekolah menerapkan pendidikan karakter, kami guru-guru kalau mau ujian tidak usah seperti gambar di sini ya, dengan menutup kanan kiri kalian dengan suatu benda atau kertas ya. Tapi tanamkan diri kalian, saya jujur. Jadi tidak ada nih yang bergambar seperti ini kita dalam ujian. Alhamdulillah di SMK PGRI Lembang ini tidak pernah ini kejadian seperti ini karena kami selalu mementingkan pendidikan karakter, jujur dalam mengerjakan ujian. Nah, lalu di sini aku malu datang terlambat. Nah, ini salah satu contoh pendidikan karakter juga. Berarti, kalau saya datang terlambat berarti saya mangkir dari tanggung jawab kan, atau mangkir dari disiplin, karena ketika tepat datang jam 7 otomatis harus datang jam 7. Malu apabila terlambat ya. Lalu tiada hari tanpa belajar. Belajar itu tidak hanya baca buku saja. Belajar itu tidak hanya di kelas saja, tapi belajar itu adalah pengalaman-pengalaman kalian yang terbaik. Contoh misalkan bisa saja di luar sekolah, bisa saja di masyarakat. Nah, ini salah satu slogan yang sangat baik menurut Ibu ya, sangat bagus karena tiada hari tanpa belajar. Dan belajar itu tidak hanya di kelas dan membaca buku saja, tetapi dari pengalaman. Lalu capailah cita-citamu setinggi langit. Bayangkan nak, pasti dalam hatimu ketika kecil atau sekarang, saya ingin menjadi seorang apa? Pasti ada. Nah, Ibu doakan mudah-mudahan dapat mencapai cita-citanya ya. Tapi ya tentu saja dengan kerja keras ya, dengan rajin. Lalu sopan santun ciri orang berilmu. Nah, ini orang yang sangat sopan berarti dia berilmu. Kenapa? Karena dia tahu ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain dengan sopan, otomatis orang lain juga membalas atau responsifnya secara sopan. Bayangkan ketika kamu menyapa temanmu dengan bahasa yang tidak baik, otomatis teman-temanmu juga pasti akan responnya tidak baik ya, karena sopan santun itu adalah salah satu ciri orang yang berilmu.
ilmu. Nah, ini contohnya ada SKL SMK di sini. Nah, ada banyak ya SMK ini. Apa saja nih pendidikan karakternya di sini ya? Satu, kalian bisa berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja, lalu mengembangkan diri secara optimal, baik itu di secara kognitif, pengetahuan maupun di ekskul ya. Lalu menunjukkan sikap percaya diri, jangan insecure ya, dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan dan pekerjaannya. Berpartisipasi dalam menegakkan aturan sosial, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Ini sangat banyak ya di sini SKL-nya. Kalian bisa melihat juga ini. Nah, yang terakhir untuk SMK ini yang terpenting adalah bisa menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya. Nah, itu. Jadi intinya apa sih pentingnya pendidikan karakter? Sangat penting ya, karena itu sebagai attitude kita, terutama kita sebagai sekolah menengah kejuruan. Selain kompetensinya harus bagus, dalam dunia kerja juga kita harus punya karakter ya. Tadi yang paling penting itu adalah tanggung jawab, jujur gitu ya. Bayangkan kalau misalkan di sebuah perusahaan kita tidak berlaku jujur atau tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, wah mungkin baru 1 hari 2 hari kerja juga sudah dipecat mungkin atau dapat SB dan sebagainya ya. Nah, itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan sedikit memberikan penjelasan mengenai seperti apa pendidikan karakter di SMK PGRI Lembang. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.